Apapun yang dimasukkan ke dalam kulkas ini katanya tuh bakal umurnya panjang. Sampai akhirnya anaknya nekat masukin hal ini guys. Jadi kisahnya ada sebuah keluarga yang baru aja belanja nih. Mereka belanja sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai tiba-tiba ayahnya tuh ngajarin anaknya. Kalau misalkan sayuran dan buah-buahan dimasukkan ke dalam kulkas, maka semuanya akan punya umur yang lebih panjang, lebih fresh dan awet. Nah, anaknya tuh dengerin tuh, terus anaknya jadi mikir, ya udah kita masukin toples ini aja ke dalam kulkas, isinya suara kita, yang mana mereka itu berjanji mereka itu akan bersama selama-lamanya. Akhirnya anaknya tutup toplesnya dan langsung masukin ke dalam kulkas. Nah, namun pas udah malam, semua itu berubah guys. Tiba-tiba mama dan ayahnya itu bener-bener marah-marah dan berantem terus. Itu membuat anaknya tuh bener-bener sedih banget dan merasa kalau misalkan hubungan mereka nggak akan awet. Akhirnya anaknya langsung menuju ke kulkas dan anaknya langsung memecahkan toplesnya tersebut. Karena anaknya bener-bener kesel banget dan kecewa sama orang tuanya. Sampai di sini orang tuanya juga merasa nggak enak banget saat melihat anaknya. Karena anaknya kan sedih karena mereka. Sampai akhirnya udah beberapa tahun kemudian, ayah dan ibunya semenjak itu tuh udah nggak pernah ribut sama sekali. Dan bahkan ayah ibunya benar-benar muda terus-terusan. Padahal anaknya tuh udah setua ini guys. Anaknya seneng banget karena mereka akhirnya bisa hidup bersama untuk selama-lamanya. Dan ternyata yang anaknya lakukan tuh gila banget. Anaknya malah masukin buku nikah dari ayah dan ibunya, sehingga hubungan mereka terus harmonis dan awet sepanjang waktu. Jadi ayah dan ibunya akan selama-lamanya bersama dia. Bocil-bocil ini nekat banget maling gigi dari seorang bapak, sampai akhirnya mereka lihat bapak tersebut di rumahnya, mereka nyesel banget. Jadi kisahnya ada dua bocil yang lagi nungguin bapak ini yang jual mainan. Nah setelah itu bocil-bocil ini langsung minta lotre, yang lotrenya itu bisa berisi uang atau mainan. Nah, dua orang lainnya bilang kalau misalkan penjual mainan ini tuh cuma penipu doang. Hasil lotrenya selalu kosong dan mereka bilang kalau misalkan itu semua udah diambil sama bapaknya. Akhirnya karena anak-anak itu pada kesel sama bapaknya, anak ini pada punya rencana yang jahat banget ke bapaknya. Jadi mereka itu maling gigi-gigi mainan yang dijual sama bapaknya. Setelah itu bocil yang cewek ini bilang kalau misalkan mereka itu jahat banget. Karena mereka itu harus tahu kondisi bapaknya itu kayak apa kalau misalkan mereka malingin. Akhirnya cewek ini bawa teman-temannya ke rumah bapaknya untuk melihat keadaan bapaknya. Pas mereka lihat bapaknya itu ada di rumah yang cukup kumuh dan bahkan anaknya juga memelas banget. Di sini mereka akhirnya nyesel banget udah maling mainan gigi dari bapaknya. Tapi mereka nggak mau balikin karena mereka lihat di TV-TV maling-maling itu pada digebukin. Apalagi anak ini nggak mau masuk penjara. Akhirnya mereka pergi aja, sampai tiba-tiba beberapa hari kemudian datanglah ojek online. Si bapaknya bingung, dia itu nggak pernah mesen apa-apa, kenapa ada ojek online. Tapi memang namanya itu dan rumahnya untuk bapak ini. Sampai pas bapaknya lihat, bapaknya tuh kaget banget karena isinya itu surat permintaan maaf dari bocil yang tadi. Dan juga giginya udah dikembaliin, bahkan udah dicuci bersih. Mereka minta maaf banget dan bilang mereka itu nggak mau dipukulin. Jadi mereka udah balikin dan berjanji nggak bakal kayak gitu lagi. Dan si bapak di sini malah seneng banget sama perlakuan anak-anaknya. Karena dagangan yang gak laku, ibu ini langsung nuduh warung sebelahnya itu melihara tuyul. Ternyata pas dia tahu, dia bener-bener nyesel banget. Jadi kisahnya pada suatu hari ada Putri yang lagi jualan bakmi ayam dan bakso. Dia itu bingung banget kenapa pelanggannya dia tuh pada pindah semua ke warung sebelah. Padahal warung sebelah itu baru buka. Sampai akhirnya temen yang bernama Bu Tejo mulai manas-manasin. Dia bilang kalau misalkan warung sebelah itu pelihara tuyul, pasti warung sebelah juga pakai pesugihan, makanya nggak mungkin banget deh warung baru tapi bisa naik banget. Awalnya sih Putri nggak percaya, tapi lama-lama dia jadi curiga. Iya ya, kok bisa pagi-pagi aja udah rame banget? Sampai akhirnya dia lagi mau mencari tahu lebih lanjut nih, apalagi dipanas-panasin sama Bu Tejo. Akhirnya Putri tuh langsung suruh anaknya untuk foto warung sebelah dan juga dapur dari warung sebelah. Dia mau tahu kalau misalkan ada tuyul atau enggak sih di sana. Akhirnya anaknya langsung datang ke warung sebelah dan bener aja warungnya tuh bener-bener rame banget padahal masih pagi. Bahkan ibu-ibu arisan juga pada arisannya tuh di sini karena katanya makanannya tuh enak banget. Sampai akhirnya anaknya berhasil masuk ke dalam warung sebelah, terus dia mulai foto ini ke mamanya. Tapi pas dia mau foto ke dalam dapur, tiba-tiba ketahuan sama Bu Karman. Bu Karman itu adalah pemilik dari warung yang rame ini. Akhirnya si anaknya itu langsung diseret menuju ibunya. Karena dia mau bilangin ke ibunya kalau misalkan anaknya itu maling. Tapi Ibu Tri malah ngebela anaknya, bilang kalau misalkan semua itu adalah suruhan Ibu Tri. Karena Ibu Tri tahu kalau misalkan warung dari Bu Karman itu nyimpen tuyul. Di sini Bu Karman benar-benar shock banget kenapa Ibu Tri bisa sejahat itu nuduh dia. Sampai akhirnya Bu Karman bilang, Ibu Tri terserah deh, Ibu Tri boleh ngeliat apa aja yang ada di dapur aku.
Pokoknya cek aja kalau misalkan ada tuyul atau enggak. Akhirnya Ibu Tri nggak ada malunya, dia langsung cek tuh semuanya. Tapi tiba-tiba salah satu pelanggan yang merupakan teman dari Bu Tri bilang, "Bu Tri tuh ngapain sih?" Akhirnya Bu Tri bilang, "Di sini tuh warungnya tuh ada pesugihan." Tiba-tiba orang-orang pada bilang, "Di sini tuh makanannya enak banget, coba deh Ibu Tri makan." Tiba-tiba pas Ibu Tri makan, Ibu Tri bener-bener kaget banget. Ternyata yang bikin enak adalah saus dari warung ini. Jadi selama ini Bu Tri itu pakai saus abal-abal dan warung ini pakai saus yang terkenal banget. Di sini dia nyesel banget, bahkan Bu Tejo juga nyalahin Bu Tri karena udah fitnah si Bu Karman. Seorang suami mau mencabut nyawa dari selingkuhan istrinya, tapi pas dia tahu selingkuhannya itu siapa, dia shock banget. Jadi kisahnya ada seorang suami yang udah curiga kalau misalkan istrinya selingkuh. Pas dia lihat bener aja istrinya lagi nunggu seseorang di depan hotel. Tapi pas ditelepon suaminya, istrinya bilang kalau misalkan dia itu masih bekerja dan banyak banget kerjaannya. Di situ suaminya bener-bener kecewa banget karena dia udah percaya selama ini sama istrinya. Nah, di sini dia itu sama temennya yang membantu dia untuk mengungkapkan semuanya. Terus temennya bilang, "Ya udah kalau misalkan selingkuhannya datang, kita langsung baretin aja mobilnya." Tapi si suami ini bilang nggak cuman baretin aja. Bahkan dia itu pingin banget mencabut nyawa dari selingkuhan istrinya. Tapi di sisi lain temennya itu shock banget karena nggak nyangka temennya itu tega untuk mengakhiri hidup orang lain. Akhirnya dia itu nunggu terus, tapi kok selingkuhan istrinya nggak dateng-dateng. Dia akhirnya langsung keluar aja, pingin langsung pergokin istrinya. Tapi tiba-tiba senjata dia ketinggalan, dan teman dia langsung menghabisi nyawa dia dari belakang. Ternyata sahabat dia sendiri yang merupakan selingkuhan dari istrinya, makanya selingkuhannya itu nggak datang-datang. Seorang penjahat tiba-tiba nolongin polisi yang udah mau meninggal, tapi pas polisi nanya suatu hal ke dia, polisi shock banget sih. Jadi kisahnya ada penjahat yang lagi dikejar-kejar sama polisi. Nah, penjahat ini berusaha kabur, tapi sayangnya polisinya tersandung dan malah mau jatuh dari gedung. Namun penjahat ini nggak kabur dan dia malah nolongin polisi ini. Akhirnya polisi dan penjahat ini sempat berbaikan. Terus polisinya nanya ke penjahatnya, "Kenapa sih kamu nolongin aku?" Akhirnya penjahatnya bilang, "Aku itu nolongin siapa aja. Nggak kayak kamu yang selalu milih-milih untuk menangkap orang." Terus polisinya bilang, "Aku tuh menangkap siapapun yang memang berbuat jahat." Nah, anehnya penjahatnya bilang kalau misalkan siapapun nggak ada yang bisa merubah orang tuh menjadi baik. Nah, di sini ngebuat polisinya benar-benar marah banget. Terus polisinya nanya, "Kenapa sih kamu berbuat jahat?" Dan ternyata jawaban penjahatnya itu benar-benar bikin kaget banget. Ternyata dia itu selalu berbuat jahat hari Minggu doang, karena dia pikir kalau misalkan polisi itu libur hari Minggu. Karena ketemu pacar di Ome, dia nggak tahu kalau misalkan selama ini pacarnya itu udah tua, guys. Jadi kisahnya ada seorang ibu bernama Janet. Dia khawatir banget sama anaknya yang berumur 13 tahun, katanya tuh pacaran sama cowok ini. Dan katanya cowok ini tuh ketemu di Omegle. Tapi mamanya yakin kalau misalkan cowok ini tuh nggak umur 15 tahun, pasti cowok ini tuh tua. Karena dari bahasan-bahasan chatnya itu, semuanya tuh menjurus ke hal-hal yang dewasa. Akhirnya ibunya minta bantuan YouTuber ini untuk cari tahu kebenaran yang terjadi tuh kayak gimana. Nah, akhirnya YouTuber ini melakukan segala cara untuk set supaya mereka itu bisa bertemu dengan cowok Ome itu. Akhirnya pas mereka lihat, mereka benar-benar shock banget melihat cowok ini. Karena cowok ini benar-benar beda banget dari apa yang ada di foto. Untuk fullnya baru aja aku upload linknya di bio aku.